Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini saya akan sharing bagaimana caranya langkah awal untuk pembuatan adonan bakso ya dan membuat bakso. Oke, buat teman-teman yang masih pemula yang ingin membuat bakso, langkah awal untuk membuat bakso itu, teman-teman yang pertama adalah harus tahu dulu jenis daging apa yang mau dipakai untuk bakso itu sendiri ya. Nah, ada beberapa jenis daging di Indonesia yang bisa dipakai bakso itu sendiri ya. Yang pertama adalah eh, daging sapi ya, itu sudah familiar dan itu menjadi kualitas yang terbaik untuk dijadikan bakso. Terus selanjutnya buat teman-teman yang mau ekonomis ya dalam pembuatan bakso, silakan yang kedua teman-teman bisa pilih yang namanya daging ayam ya. Pelet ayam tentunya sudah dipotong yang namanya tulangnya ya, dibersihkan tulangnya, dibersihkan kulitnya, itu bisa juga dibuat bakso ya, bakso daging ayam. Yang ketiga juga bisa dibuat bakso itu dari jenis ikan ya teman-teman ya, ikan salmon, ikan tuna dan sebagainya. Itu biasanya untuk orang yang tertentu yang suka dengan ikan ya, kita buat bakso yang namanya bakso ikan. Dan ada lagi jenis daging yang memang untuk orang-orang muslim sendiri tidak diperbolehkan, yaitu daging B2 ya. Terlepas daripada non muslim, itu silahkan untuk bisa dibuat yang namanya bakso ya. Oke teman-teman, setelah kita menentukan bakso apa yang mau kita bikin, jenis daging apa yang mau kita bikin, selanjutnya teman-teman harus tahu takaran dari bakso itu sendiri ya. Disebut bakso manakala takarannya itu antara 1 kilo tepung dengan 4 kilo daging ya. Mau daging sapi boleh, mau daging ayam boleh, mau daging ikan boleh, mau daging apapun boleh ya teman-teman. Perbandingannya adalah 4 kilo daging, 1 kilo tepung ya. Terserah mau daging apa dibikinnya, daging sapi kah atau daging ayam kah atau daging ikan ya, atau mungkin campuran antara daging ayam dan daging sapi, terserah teman-teman semua. Nah, lebih baik lebih sedikit tepung lebih bagus ya untuk dibuat bakso. Misalnya 10 kilo daging itu tepungnya cuma 1 kilo, itu lebih bagus ya. Terus misal 5 kilo daging setengah kilo tepung atau 1 kilo itu juga lumayan bagus ya. Tapi yang disebut bakso itu minimal di perbandingan antara 1 kilo tepung dengan 4 kilo daging, itu sudah disebut yang namanya bakso. Nah setelah itu teman-teman, setelah tahu takarannya ya, takaran tepung dan daging, terus jenis daging apa yang mau dipakai, silakan teman-teman untuk merumuskan cari resep-resep untuk bakso itu sendiri. Nah teman-teman, saya sudah sediakan resepnya ya di deskripsi ya teman-teman, sudah saya share bagaimana apa namanya resep untuk bakso itu sendiri ya. Resep sederhana untuk pemula yang ingin membuat bakso, dan apa namanya, pembuatan pertama bakso itu tidak menjadikan gagal ya untuk teman-teman semua. Nah silahkan untuk baca di deskripsi ya teman-teman, resepnya itu saya apa namanya awali dengan resep di 3 kilo daging. Untuk teman-teman yang mau belajar di Cooper Blender silahkan juga ya, 1 kilo daging. Nah bahan-bahan serta bumbunya sudah saya siapkan di deskripsi, baca ya teman-teman. Dan tidak kalah pentingnya teman-teman, untuk bakso itu sendiri ada yang namanya tepung pengenyal ya. Itu tepung pengenyal. Nah biasanya sudah banyak di pasaran, ada yang namanya TP, ada yang namanya Posmik, ada yang namanya merek-merek yang sudah dipabrikan seperti bakso, si kenyal dan sebagainya. Silahkan teman-teman pilih jenis pengenyal apa yang aman ya untuk buatkan untuk bakso itu sendiri. Nah hari ini pun saya bikin yang namanya tepung pengenyal seperti ini teman-teman. Nah tepung pengenyal ini campuran antara pati-pati tumbuhan, pengembang dan pengenyal juga ya teman-teman. Ini sudah saya racik sedemikian rupa dan insya Allah ini anti gagal teman-teman ya. Silahkan untuk teman-teman pemula yang ingin mencoba tepung pengenyal yang saya bikin, silakan untuk bisa diorder ya teman-teman. Nah setelah teman-teman tahu bumbunya, takarannya, terus jenis daging apa yang mau dibikin, silakan teman-teman untuk praktek membuat adonannya, bisa langsung ke penggilingan bakso atau juga bisa yang namanya bikin di rumah dengan menggunakan Cooper Blender ya. Tapi biasanya kalau belum pas bumbunya, takarannya di Cooper Blender itu biasanya suka banyak gagalnya ya. Tapi kalau misalkan sudah pas ya, silahkan
untuk dicoba ya. Dicoba tepung dari saya ya, mau dari pasar juga boleh ya, dari pasaran boleh, mau nyoba tepung saya juga boleh. Yang jelas insya Allah sudah beberapa kali saya pakai tepung ini, anti gagal ya untuk pembuatan bakso ya, menjadikan bakso lebih kenyal, garing, dan memang hasilnya luar biasa lah teman-teman. Oke teman-teman, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya share hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan untuk yang mau order apa namanya tepung ponyalnya, silakan untuk bisa komen di saya via komentar. Nanti saya akan bagikan link untuk bisa ke WhatsApp ya teman-teman ya. Terima kasih, semoga teman-teman ada dalam keadaan sehat, kebarokahan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, silakan disimak resepnya di deskripsi ya. Itu pakai insya Allah anti gagal resepnya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.